Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Dodi Pratmono dari dodianimation.com. Senang sekali kali ini kembali saya memberikan video dari rangkaian video 10 hal yang mungkin teman-teman belum tahu dari software Blender 2.8. Kemarin saya sudah memberikan 10 hal juga. Kali ini saya tambahkan 10 hal lagi. Jadi ada 20. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video yang pertama, silahkan cek dulu videonya ada di sini atau di deskripsi dari video ini. Tonton dulu ya. Dan juga ada video dasar-dasar Blender 2.8. Kalau teman-teman belum lihat tutorialnya dasar-dasar Blender, silahkan cek dulu di bawah video ini, baru tonton video yang ini dan video yang pertama. Saat ini saya sedang rekam di pinggir jalan, jadi kalau misalnya ada suara-suara yang agak mengganggu, saya mohon maaf. Oh ya teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Selamat berpuasa buat teman-teman semuanya. Semoga puasanya lancar ya. Teman-teman, di video ini ada 10 hal yang menarik sekali. Salah satunya adalah seperti ini. Teman-teman bisa cek, ini adalah contohnya. Nanti teman-teman tonton dulu videonya sampai selesai, dan ini adalah salah satu bagian dari 10 hal itu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, silahkan cek videonya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Oke, sebelum kita mulai videonya, saya akan ucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semuanya. Dan sekarang kita mulai dari video yang pertama. Yang pertama ini saya ingin tunjukkan bagaimana cara membuat kaki dari kursi ini dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan modifikasi skin. Saya akan hapus dulu kaki ini. Oke, saya akan membuat satu buah objek, yaitu silinder seperti ini. Kemudian saya akan kurangi vertexnya menjadi 3 saja. Boleh teman-teman, boleh lebih dari 3, mungkin 4, mungkin 5 ya untuk kakinya. Tapi saya buat 3. Kemudian dari view samping saya akan naikkan dia seperti ini. Oke. Kemudian kalau dari atas, coba kita klik Z di sini. Kita klik Z lagi. Oke, ini sudah pas. Nah, sekarang saya akan masuk ke modifikasi edit mode. Kemudian seleksi face, ini akan saya scale. Nah, seperti itu lebih besar ya. Dan face yang di samping ini akan saya seleksi semuanya. Tekan X dan kita pilih di sini only faces. Jadi kita hanya mendelete facesnya saja. Sementara di sini edge-nya masih ada. Nah, yang di bawah dan yang di atas ini kita seleksi dan kita klik X lagi dan kita pilih sekarang faces. Sehingga yang tersisa sekarang hanya 3 buah edge ini. Nah, kita akan memberikan modifikasi di dalam tab modify, yaitu skin. Nah, ini dia skin. Nah, saat kita berikan modifikasi skin, biasanya yang teraplikasi hanya ada 1 edge saja. Untuk itu kita akan seleksi dalam posisi edit mode, kita seleksi semuanya, klik A, dan kita klik di sini ada mark root. Oke, sehingga sekarang semuanya sudah muncul. Nah, sekarang kita akan atur besaran dari kotak yang ada di sini dengan cara kita seleksi semua, klik A, dan pastikan bahwa ini terseleksi. Kita klik Z dulu ya. Kita klik Z dan kita klik wireframe. Nah, ini dia. Kalau dia sudah berwarna orange, kita akan gunakan Ctrl A. Kita bisa tarik ke kiri atau ke kanan untuk memperbesar setiap bagiannya ini. Begitu juga kalau kita seleksi vertex, kita seleksi vertex yang bawah ini. Tahan shift ya. Kita gunakan Ctrl A dan kita bisa tarik ke kanan ke kiri untuk mengatur besaran dari bagian bawahnya. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Kita akan kembali ke objek mode dan kita akan berikan dia modifikasi subdivision surface dengan cara kita klik Q dan di sini ada subdivision surface. Nah, ingat quick favorite ini sudah saya tambahkan di bagian sebelumnya. Teman-teman bisa lihat video yang pertama. Oke, sekarang kita kembali ke mode look depth seperti ini. Di bagian atas di sini melengkung, kita akan kembali gunakan edit mode dan kita akan sebentar, kita seleksi dulu ini. Kita akan klik apply dulu ya. Kita klik apply di sini skinnya, untuk skinnya. Untuk subdivision ini kita tambahkan menjadi 2 biar lebih halus. Kalau terlihat di sini masih kotak-kotak, kita bisa klik kanan dan kita pilih shaded smooth. Nah, di bagian atas di sini melengkung, kita kembali ke edit mode. Kita akan klik Z lagi, wireframe. Kita seleksi face. Nah, yang di bagian atas ini kita seleksi, tahan shift dan kita klik X, kita pilih delete face. Sekarang kita kembalikan ke object mode dan kita klik depth look atau look depth dan seperti ini hasilnya. Ya, saya akan munculkan lagi semua objeknya yang ada di sini. Ini warnanya tadi saya akan berikan material warna coklat. Oke, selesai dan kita teruskan di bagian kedua.
Nah, di bagian kedua saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat material kaca seperti ini di Blender 2.8 dengan menggunakan Eevee Render. Ini sangat mudah sekali. Tapi perlu diingat juga teman-teman bahwa tidak semua VGA card yang digunakan itu support. Jadi bisa jadi komputer teman-teman tidak bisa menampilkan efek kaca seperti ini. Oke, kita mulai saja. Saya akan hapus objek ini. Saya akan membuat satu buah objek baru, yaitu cube. Kemudian saya akan tarik ke atas. Kita klik edit mode. Saya akan scale sumbu X, SX. Kemudian kita akan scale perbesar. Scale X lagi supaya dia lebih tipis ya. Oke, cukup. Nah, kemudian kita akan memberikan material. Di dalam tab material kita klik new, kita berikan nama ini adalah kaca 2, kan tadi mungkin sudah ada nama kaca 1. Kemudian yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita atur nilai transmisinya menjadi 1. Di sini kita klik 1. Oke. Kemudian di sini saya menampilkan dengan mode viewport render ya. Berikutnya adalah di bagian bawah, di bagian setting kita harus menyalakan di sini yang namanya screen space refraction. Kita nyalakan ini dan boom, dia sudah menjadi transparan. Oh ya, ada yang lupa saya. Di sini di nomor 2 dari atas di sini harus kita nyalakan juga screen space refraction. Dan juga di sini kita nyalakan refraction. Jadi sebelumnya mungkin terlihat seperti ini. Oke, setelah tadi teman-teman nyalakan di dalam material screen space refraction, di dalam setting di sini kita harus nyalakan juga screen space refraction dan kita nyalakan refraction. Oke, ini dia kacanya sudah terlihat. Nah, untuk mengatur tingkat blur dari kacanya, kita kembali ke material. Di sini ada roughness-nya. Kalau roughness-nya itu 0, maka dia akan terlihat lebih jelas ya. Kalau roughness-nya ini 1, dia akan blur. Jadi ini kita bisa atur di sini. Termasuk juga di dalam IOR di sini atau index of refraction. Kalau misalnya ini 1 nilainya, maka dia akan jelas sekali seperti ini ya. Oke. Tapi kalau misalnya ini kita naikkan sedikit index of refraction-nya, maka dia akan terjadi distorsi. Dan sama dengan tadi, saya ulangi lagi untuk roughness-nya ini kita bisa tambahkan supaya dia menjadi lebih blur atau lebih jelas. Yang ketiga, menggunakan ukuran atau measure. Di sini saya sudah tunjukkan ada objek kotak dan di sini ada ukuran. Di Blender versi 2.8 itu terdapat satu buah fasilitas namanya measure atau ukuran. Untuk memunculkannya kita bisa tekan T pada keyboard, maka di sini akan muncul ini dia measure. Nah, ini kebetulan tadi sudah saya buat, jadi ini akan saya hapus dulu. Nah, untuk membuat ukuran ini cukup mudah sekali. Kita cukup klik saja ini di sini. Kemudian di sini akan muncul ukuran seperti ini. Untuk menggeser dari setiap titik-titik yang ada di sini, kita bisa geser dengan manual dengan mouse sambil menahan kontrol. Sehingga dia otomatis akan snap terhadap setiap vertex. Tahan kontrol dan ini kita tarik, dia akan snap. Nah, seperti ini. Kalau kita perhatikan ini ukurannya adalah 2 meter. Ya, memang ini ukurannya 2 meter. Kita bisa cek di dalam di sini di nomor 1 2 3 4 5. Di sini ada units. Nah, di sini metric dan untuk lengthnya adalah meter. Kalau misalnya ini kita ganti menjadi selain meter sesuai ukuran yang ada di sini. Ya, misalnya ini cm, di sini 200 cm. Oke, saya kembalikan lagi ke meter. Nah, kalau teman-teman arahkan mouse ini ke sini, maka dia akan muncul ada pop-up yang menerangkan kalau misalnya kita tekan X dia akan hilang, kalau kita tekan Ctrl dia untuk snap, kalau kita drag saja maka dia akan mengukur sudutnya. Misalnya kita ingin mengukur sudut ini, kita bisa langsung tarik saja ini ke sini dan tahan Ctrl untuk snap. Nah, ini sekarang kita bisa melihat ini ukurannya adalah 45 derajat. Hal keempat yang mungkin teman-teman belum tahu adalah penggunaan layer. Di dalam Blender versi 2.8 di sini ada satu buah layer. Sementara di bawahnya ada collection. Ini agak membingungkan terus terang bagi pemula karena fungsinya hampir mirip ya. Kalau collection itu fungsinya juga sebagai layer, tapi di sini kok ada layer juga ya. Jadi misalnya ini saya buat file baru. Nah, di sini tulisannya new layer, sementara di sini collection. Nah, saya akan contohkan dengan satu buah komposisi ruangan seperti ini. Di sini saya sudah membuat 2 buah layer. Yang pertama namanya layer lengkap
Yang kedua namanya layer tanpa perabotan. Nah, dengan mengganti layer ini, maka secara otomatis dia akan menghilangkan objek-objek yang ada di sini. Mungkin dari sini teman-teman sudah paham apa itu fungsi layer. Ya, pada dasarnya kita bisa mengatur objek-objek yang ada di sini untuk dihilangkan. Jadi di bagian collection di sini ada gambar mata atau icon mata yang kita bisa matikan untuk kita hide atau kita sembunyikan. Dan itu kita bisa simpan di dalam layer. Nah, ini akan saya contohkan dengan file baru. Misalnya kita memiliki beberapa objek di sini ya, ada 3 buah objek. Kemudian ini anggap saja ini adalah komposisi yang pertama, kita berikan ini komposisi lengkap. Kemudian kita ingin menunjukkan ke klien mungkin ya. Kalau misalnya satu objek ini kita hilangkan, maka kita bisa saja membuat new layer dan kita berikan nama 2 objek. Dan di sini kita bisa hilangkan salah satu objek cube, mungkin ini. Oke, seperti itu. Kemudian coba kita perhatikan untuk layer yang komposisi lengkap, maka dia akan menampilkan ketiga buah objek secara lengkap. Dan untuk komposisi atau layer yang 2 objek, maka dia akan menampilkan hanya 2 objek saja. Begitu juga kalau misalnya saya tambahkan satu lagi layer dan kita berikan nama 1 objek. Kemudian kita sembunyikan 2 buah objek ini, hanya tersisa 1, maka sekarang kita memiliki 3 buah layer. Layer yang pertama, ini adalah layer yang komposisi lengkap, layer yang kedua komposisi 2 objek, dan layer yang ketiga komposisi 1 objek. Nah, itu adalah fungsi dari layer. Nah, sekarang hal yang kelima yang mungkin teman-teman belum tahu, yaitu collection. Collection di versi sebelumnya namanya adalah layer, tempatnya ada di bawah sini yang kotak-kotak kecil. Tapi sekarang tempatnya ada di sini. Saya akan tunjukkan dengan file ini. Coba kita perhatikan di dalam scene collection di sini. Di sini ada yang namanya collection. Kita buka segitiga ini dan kita lihat di dalam collection ini ada semua objek, baik itu kamera, objek cone, objek cube, silinder, lampu, dan sphere. Nah, kita bisa memilah-milahnya di sini dengan cara kita seleksi objeknya. Kemudian kita tekan M atau move to layer atau move to collection. Kita bisa pilih new collection dan kita beri nama ini misalnya adalah cone dan kita klik OK. Maka secara otomatis objek cone akan berpindah ke collection cone. Begitu juga misalnya saya ingin memindahkan 2 buah objek ini misalnya ya. Kita seleksi 2 buah objek ini dan kita klik M dan kita pilih new collection, kita beri nama ini 2 objek begitu misalnya. Maka dia akan pindah ke collection baru yaitu 2 objek. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan gambar mata untuk menyembunyikan, gambar kamera untuk restrict render ya, untuk menghilangkan di render. Begitu juga di bawahnya atau di dalamnya kita juga bisa matikan perbagian. Nah, ini efektif sekali karena ya kita bisa membuat unlimited collection atau unlimited layer dan juga kita bisa mengatur dengan mudah. Kalau misalnya dibanding dengan versi lama yang tidak ada namanya. Nah, di sini juga kita bisa drag and drop seperti ini untuk memindahkan ke collection yang lain sehingga akan lebih mudah ya. Jadi misalnya seperti cone tadi saya tarik saja ke 2 objek, dia sekarang ada di sini. Kalau misalkan ingin kita kembalikan lagi, kita tinggal tarik lagi ke sini. Oke, itu dia collection. Hal keenam yang mungkin teman-teman belum tahu yaitu kita bisa memberi nama dengan cara kita klik F2. Jadi kita seleksi objek dan kita klik F2 pada keyboard. Maka di sini akan muncul objek name. Kita bisa memberi nama misalnya ini adalah kotak merah. Oke. Ini kita seleksi dan kita klik F2. Kita beri nama ini adalah tabung hijau misalnya dan seterusnya. Maka kalau kita lihat di sini, nah ini dia objeknya sudah ada namanya. Hal ketujuh yang mungkin teman-teman belum tahu dari software Blender 2.8 yaitu kita bisa membuat kurva dengan cara dari objek mesh. Dan ini sangat sederhana sekali, ini contohnya ya. Saya akan contohkan kalau misalnya teman-teman mungkin pernah membuat satu buah objek kurva seperti ini, kemudian ini di extrude maka dia bentuknya seperti ini ya, melengkung. Jadi kita harus rotasi, ini kita harus rotasi, ini juga misalnya kita lagi extrude, kita harus rotasi. Kemudian kita lagi harus kita rotasi. Dan itu biasanya sangat frustasi, sangat sulit, sangat membuat kita pusing. Nah, ada cara lain untuk membuat kurva, yaitu dengan menggunakan objek mesh atau geometri. Caranya, kita membuat dulu objek plane seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam edit mode, kita seleksi vertex, kita pilih salah satu vertex.
Kemudian kita duplikat Shift D. Nah, kita hanya menggunakan satu buah titik ini. Kita bisa seleksi titik ini dan kita extrude, extrude, dan seterusnya. Kita tekan E, dan seterusnya. Nah, silakan membuat bentuk apapun yang teman-teman inginkan. Sebagai contoh ini saya membuat bentuk lingkaran seperti ini atau spiral seperti ini. Kemudian kita hapus objek plane yang ada di sini. Kita seleksi satu titiknya, kita tekan L dan kita tekan X, kita pilih delete face sehingga ini hilang. Yang tersisa hanya objek titik-titik tadi itu. Nah, kita kembalikan ke objek mode, kemudian kita klik ke dalam menu objek. Di sini ada convert to, kita pilih yang curve from mesh. Oke. Setelah itu objek ini sebetulnya sudah menjadi kurva. Sebagai buktinya kita kalau masuk ke dalam edit mode, maka ini sudah menjadi kurva, tapi belum halus atau belum smooth. Kita akan seleksi semuanya, klik A dalam posisi edit mode ya, ini edit mode. Kita masuk ke dalam curve, kemudian di sini ada tipe dari spline. Kita pilih yang Bezier, kemudian kita kembali pilih control point, kita pilih set handle type, kita pilih di sini adalah automatic. Ya, sekarang dia sudah ada handle-nya dan ini sudah menjadi kurva. Jadi sangat mudah sekali. Semua fungsi kurva sudah ada di sini. Kalau misalnya kita klik dalam objek data kurva, kemudian di dalam geometri di sini kita bisa tambahkan extrude-nya, kemudian kita bisa tambahkan resolusinya sehingga dia menjadi lebih ada ketebalannya seperti ini. Depth-nya. Iya, seperti ini. Hal ke-8 yang mungkin teman-teman belum tahu yaitu bagaimana cara membuat animasi tanaman tumbuh seperti ini dengan menggunakan software Blender 2.8. Ini sangat sederhana sekali, jadi kita bisa membuatnya dengan menggunakan kurva seperti tadi. Saya akan contohkan dari awal ya. Kita akan membuat satu buah objek curve, yaitu Bezier, seperti ini. Kita akan rotasi di sumbu Y, RY90, sehingga dia berdiri seperti ini. Kita akan masuk ke dalam edit mode. Oke, kita seleksi salah satu vertex-nya, kita akan bentuk dia menjadi yang kita inginkan. Jadi ini sederhana saja ya. Kita ingin membuat dia melengkung seperti ini, mungkin kita extrude ini, tekan E, kita rotasi, ya. Seperti ini saja ya. Jadi dia bengkok. Kemudian nah ini kita bisa scale ya, tekan S, tekan R untuk melakukan perubahan dari setiap bagiannya. Nah, setelah kita buat objek kurva ini, kita buat lagi ini ke objek mode ya. Kita buat lagi kurva yaitu circle seperti ini dan kita buat lagi kurva circle lagi. Jadi ada dua untuk kurva circle-nya. Saya akan geser ke salah satu sisinya. Ini ukurannya sama. Untuk yang salah satunya kita akan perkecil ya. Kita masuk ke dalam edit mode, kita tekan S. Oke. Sehingga ini kita hanya membedakan ukurannya saja. Nah, untuk objek kurva yang pertama kali kita buat, kita seleksi, kita masuk ke dalam parameter dari kurva. Di sini ada yang namanya geometri. Kemudian di sini ada taper dan ada geometri, taper objek dan di sini ada bevel. Untuk yang bevel kita pilih yang objek ini, kita ambil sampelnya adalah ini. Nah, dia akan membuat bentuk seperti ini ya. Supaya ini ukurannya kecil, kita seleksi lagi objek yang ini, yang silinder ini atau yang oval ini. Kita masuk ke dalam edit mode dan kita tekan S scale. Kita atur seperti ini besarnya. Oke, cukup. Kita kembalikan ke objek mode. Berikutnya kita seleksi objek yang ini. Kita pilih untuk taper objeknya adalah yang ini. Kita pilih ini, ya, dia akan membuat ini mengecil. Nah, sekarang kita kembali seleksi objek yang kedua, yang ini, yang lingkaran kanan ini. Kita masuk ke dalam edit mode, kita tekan S, kita perbesar. Sampai kita perhatikan di sini bagian bawahnya membesar dan bagian atasnya mengecil. Kita kembalikan lagi ke objek mode. Oke. Kita jadi sudah membuat seperti ini. Sekarang kita ingin animasikan. Bagaimana cara menganimasikannya? Di bawah di bagian timeline, kita pastikan time slidernya berada di frame 1. Kemudian kita akan seleksi objek ini dan kita akan kurangi nilai dari bevel startnya ini menjadi 1. Ya, kita isikan 1 dan kita klik kanan, kita pilih insert keyframe. Kemudian di frame mungkin frame 60 ya di sini, kita isikan dia 0 di sini. Enter dan kita klik kanan, insert keyframe. Oke, sekarang kita sudah membuat animasi dia muncul seperti itu. Hanya saja di sini kalau kita perhatikan dia ukurannya besar. Kita bisa menyalakan di sini namanya map taper supaya dia mengecil di bagian ujungnya.
Oke, sekarang kita sudah jadi membuat satu buah gerakan seperti ini. Nah, untuk yang lain kita akan lihat dari view sumbu X di sini, klik X, klik X, klik X, klik X supaya kita bisa melihat dari view. Ya, seperti ini ya. Kita akan duplikat ini, Shift D. Kita akan rotasi, mungkin di sini kita akan edit mode. Masuk ke dalam edit mode, ini kita akan rotate. Kita letakkan di sini. Ini kita letakkan di sini. Mungkin ini kita delete saja ya. Klik X, delete vertex. Ini kita letakkan di sini. Ya, jadi kita bisa atur sesuai keinginan kita. Oke. Nah, di sini kita akan membuat ukurannya menjadi lebih kecil. Kita akan seleksi lagi yang ini. Kemudian kita akan membuat satu buah objek lagi kurva circle seperti ini. Dan kita akan berikan untuk objeknya ini kita hapus dan kita pilih sekarang yang ini. Ya. Kemudian yang ini kita seleksi, kita perkecil di dalam edit mode ya, di edit mode kita perkecil. Oke. Kita sudah memiliki bentuk seperti ini. Kalau kita play, mungkin dia munculnya bersamaan. Untuk itu yang ini, khusus yang ini kita akan geser keyframe-nya, kita sesuaikan dengan waktu munculnya. Jadi kalau misalnya di sini baru muncul, saya rasa ini yang sudah cocok. Ya, coba kita play sekarang, tekan spasi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa saja membuat ini diduplikat lagi. Hal ke-9 yang mungkin teman-teman belum tahu yaitu kita bisa melakukan multi edit object. Jadi di sini kita memiliki beberapa objek yang berbeda-beda, ada 4 ya. Saya akan coba masuk ke dalam edit mode, tapi kita seleksi dulu 2 buah objek ini. 2 buah objek ini kita seleksi secara bersamaan dan kita masuk ke dalam edit mode. Dan ya, sekarang kita bisa melakukan editing secara bersamaan di sini. Ya, ini kita bisa extrude, ini bisa kita extrude. Padahal objek ini berbeda ya. Jadi 2 objek ini kalau kita ke objek mode, objek ini sendiri-sendiri. Hal ke-10 yang mungkin teman-teman belum tahu yaitu kita bisa mengatur start dan end frame animasi dengan cepat. Caranya adalah di bagian timeline di sini ada playback dan di sini ada set start frame dan di sini ada set end frame. Sehingga saat kita ingin mengatur misalnya end frame-nya ada di sini, maka cukup arahkan time slider ini ke sini dan kita pilih ini end frame, maka dia akan berakhir di sini. Untuk start frame-nya juga begitu, kita bisa arahkan di sini, kita pilih ini start frame, maka start frame-nya akan berada di sini. Sangat mudah sekali kan? End frame-nya di sini, kita pilih ini dan end frame. Oke, itu tadi adalah 10 hal yang mungkin teman-teman belum ketahui dari software Blender 2.8. Yang sebenarnya fasilitasnya masih banyak sekali, tapi tidak mungkin saya sampaikan semuanya karena waktunya yang terbatas. Dan untuk teman-teman yang punya tips trik yang lain yang mungkin belum saya sampaikan di sini, teman-teman bisa isikan di dalam kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya ini, klik like, berikan komentar, dan share kalau teman-teman suka. Selamat berpuasa dan sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.